Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di kesempatan kita di malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis ini, di majelis pembahasan tafsir Al-Quran pada kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan atau yang lebih dikenal dengan tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dinisbatkan kepada penulisnya yaitu Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua dalam pembahasan kitab, di mana di kesempatan yang telah lalu kita telah menyebutkan tentang muqaddimah daripada kitab ini dan gambaran umum tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana kita telah memahami bahwa metode beliau dalam penulisan tafsir ini adalah lebih menitik beratkan kepada maksud daripada makna, ya, sehingga apabila nanti kemudian kita melihat penjelasan-penjelasan beliau memang agak sedikit ringkas dan beliau tidak memasukkan periwayatan-periwayatan di dalamnya, ya. Baik. Kesempatan ini di pertemuan yang kedua kita masuk kepada tafsir dari suratul Fatihah. Tafsir dari surat Al-Fatihah. Ya, apabila kita membuka mushaf Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwasanya surat yang pertama yang akan kita dapatkan adalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu sesuai dengan namanya Al-Fatihah, artinya Fatihatul Kitab. Al-Fatihah itu maknanya adalah membuka Al-Quran. Meskipun kita tahu bahwasanya ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW adalah ayat-ayat pertama dari surat Al-Alaq
Namun pada takaran tertib susunan dalam mushaf, maka tidak mesti mengikuti tertib dari turunnya ayat. Baik. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang agung. Ya. Dia merupakan surat yang agung. Dia disebut dengan Al-Fatihah dikarenakan dia merupakan Fatihatul Kitab. Ya. Dia merupakan pembuka daripada Alkitab, khattan wa biha tuftahul qira'atu fis shalawat, baik dalam penulisan, dan dia adalah pembuka daripada bacaan Al-Quran di dalam salat. Wa yuqalu laha aidan, ya, Ummul Kitab indal jumhuri, dzakarahu Anas wal Hasan al-Basri rahimahullahu taala wa Ibnu Sirin wa ghairihi. Dan juga dia disebut dengan Ummul Kitab, ya, atau juga dikatakan dengan Ummul Quran. Ummu itu artinya ibu atau induk. Dikatakan sebagai induk Alkitab atau induk Al-Quran, ya karena kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ini, pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalamnya itu mencakup pembahasan-pembahasan secara umum yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, tentang tauhid, ya, tentang risalah, ya, kemudian tentang nama-nama dan sifat Allah, tentang ibadah, dan seterusnya. Baik, dia memiliki banyak nama, di antaranya adalah dia juga dinamakan dengan As-Salah, berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala wa idza qala 'abdi alhamdulillah rabbil alamin qala Allah taala, ya, majjadani 'abdi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta, ya. Wa idza qala 'abdi alhamdulillah rabbil alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani 'abdi, hambaku ini memujiku. Jadi ini juga dia dinamakan dengan surat Ar-Ruqyah, ya, sesuai dengan namanya, ya, dia digunakan untuk meruqyah berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala ketika beliau meruqyah salah seorang kepala suku dari sebuah kabilah dengan menggunakan surat Al-Fatihah ini. Kemudian ketika diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, Nabi kemudian mengatakan, dari mana kalian tahu kalau dia itu adalah Ar-Ruqyah, sebagai surat Ar-Ruqyah. Nah, ala kulli hal, bahwasanya secara umum surat Al-Fatihah ini kandungannya sangat agung, sehingga tidak layak bagi kita untuk meninggalkan pentadaburan terhadap mananya, karena dia merupakan salah satu di antara rukun yang paling utama di dalam pelaksanaan salat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya, seseorang yang bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca dalam salatnya, maka salatnya itu tidak sah. Ya. Maka salatnya tidak sah. Namun bagi makmum, maka para ulama khilaf ketika dalam salat-salat jahriyah, apakah dia membaca atau bacaannya adalah bacaan imam. Tapi ala kulli hal, bahwasanya dia merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Baik. Terlebih dahulu kita melihat surat Al-Fatihah sebanyak 7 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka salah satu di antara adab dan sunnah ketika kita mengawali membaca Al-Qur'an adalah isti'adzah. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syaitan berusaha untuk memasukkan kesibukan dalam hati kita untuk memalingkan kita baik dalam membaca Al-Qur'an ataupun mendengarkan atau bahkan mentadaburi makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala, beliau mengatakan maknanya adalah abtadi'u bi kulli ismillah taala li'anna lafdha ism mufradun mudhafun fayaumu jami'al asma'i. Maknanya adalah aku mengawali dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna lafdh ism mufradun mudhaf, karena lafaz ism di sini dia tunggal dan mudhaf artinya disandarkan. Ini istilah dalam bahasa. Dan dalam kaidah tafsir apabila istilah ini muncul itu bisa disebutkan adalah mencakup keseluruhan makna, artinya keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Baik. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Taib. Dan makna bismillah, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, artinya aku mengawali aktivitas. Disebutkan oleh para ulama adalah maknanya adalah musta'inan bihi, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya ketika kita melaksanakan aktivitas kita, dan juga kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengawali perbuatan kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga memang dalam memulai aktivitas kita seyogyanya kita senantiasa mengawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melihat bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan umumnya diawali dengan mengucapkan nama Allah ketika kita masuk masjid, ya. Ketika kita keluar masjid, ya. Ketika kita masuk ke dalam rumah, ya. Bahkan ketika kita masuk ke dalam kamar mandi kita juga menyebut bismillah. Ya. Sebelumnya kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah, ya, Allah huwal ma'luhu al-ma'budu al-mustahiqu li ifradihi bil ibadati. Dia adalah yang diibadahi. Ya, makna Allah adalah yang diibadahi, yang Maha Esa. Ya, yang Maha Esa, yang hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Jadi lafzul jalalah yaitu Allah itu, ya, kandungannya adalah maksudnya hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'lu al-ma'bud, yang diibadahi. Ya. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyati wa hiya sifatul kamali. Karena Allah Subhanahu wa taala tersifatkan dengan sifat-sifat uluhiyah. Artinya sifat-sifat uluhiyah adalah sifat-sifat yang diibadahi. Ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu bil ibadati. Yang menciptakan segala sesuatu, maka Dialah yang berhak untuk diibadahi.
Adapun selainnya adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk diibadahi, sehingga segala sesuatu selain Allah itu tidak memiliki sifat ilahiyah. Tidak ada yang memiliki sifat ilahiyah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang boleh untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah satu sifat yang kita sebutkan, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Itu cukup hujjah bagi kita untuk mengatakan bahwasanya hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Baik. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimati allati wasi'at kulla syai'in wa 'ammat kulla hayyin. Bahwasanya ini merupakan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah dzur rahmatil wasi'ah al-'azimah, yang memiliki rahmat yang luas, rahmat yang sangat besar, ya, yang sangat agung. Allati wasi'at kullah syai'in, yang meliputi segala sesuatu. Jadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmat, kasih sayang yang meliputi segala sesuatu, ya, yang meliputi segala sesuatu dan mencakup segala sesuatu yang hidup, ya. Kemudian kata beliau di sini, wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi fa haula'i lahumur rahmatul mutlaqah wa man adahum falahum nasibun minha. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi, maka mereka ini mendapatkan rahmat yang bersifat mutlak, ya. Sedangkan selain daripada mereka, artinya selain daripada orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi, maka sesuai dengan keberadaan mereka. Jadi pertama kita katakan dari ayat ini Ar-Rahman Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pertama memiliki rahmat yang menyeluruh kepada segala sesuatu, ya, baik yang hidup ataupun yang mati. Segala sesuatu itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang mukmin maupun yang kafir, semua mendapatkan rahmat. Kita berikan contoh yang kecil saja, udara. Udara ini dirasakan oleh seluruh makhluk. Itu hanya rahmat Allah yang sebagian yang sangat kecil. Ini maknanya rahmat meliputi segala sesuatu. Ini makna kecil saja, bahwa udara meliputi segala sesuatu, dirasakan oleh semuanya. Tetapi kata beliau, wa katabaha lil muttaqina alladzina yattabi'una anbiya'ihim, dan Allah menetapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu rahmat yang bersifat mutlak, karena ada rahmat khusus bagi Allah yang tidak diberikan kepada semua, ya. Kalau udara, ya, rezeki itu diberikan kepada semua, ya. Tidak ada, setiap orang yang bersoal akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mendapatkan. Tapi ada rahmat yang bersifat khusus yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri kecuali kepada orang yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Yaitu hidayah, iman dan Islam. Ya. Kalau kekayaan Allah bisa berikan kepada semua, tapi hidayah Allah tidak berikan kepada semua orang. Ya. Oleh karena itu beliau menyebutkan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, ya, baik yang bersifat umum maupun rahmat yang bersifat khusus. Rahmat yang khusus ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, itu tidak mesti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita kalau rahmat itu bersifat umum. Ya. Kita berikan contoh, belum tentu Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kekayaan, belum tentu kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai antum, belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang tidak beriman tetapi mereka hartanya semakin bertambah setiap hari. Tapi kalau Allah berikan hidayah, Allah pasti cinta. Tidak mungkin Allah tidak cinta kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seseorang kalau Allah tidak cinta. Ya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Oleh karena itu kita bersyukur.
Ya. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan waman adahum falahum nasibum minha. Adapun orang selain daripada orang yang bertakwa, maka ya sesuai dengan keberadaannya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau kemudian menyebutkan sebuah kaidah di sini. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa'lam anna minal qawaid al-muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi ya wa ahkamis sifati. Ketahuilah kata beliau di antara kaidah yang disepakati antara para salaf daripada umat ini. Siapa salaf? Salaf itu yang dimaksud adalah orang-orang generasi terbaik setelah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu namanya salaf. Ya. Jadi itu namanya salaf. Itu istilah. Ya. Dan para imam, ya, para imam yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah dan hukum-hukum terhadap sifatnya. Artinya konsekuensi hukum terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna mathalan bi annahu rahmanun rahim. Dzur rahmatil lati ittasafa biha al muta'allaqatu bil marhumi. Misalkan mereka beriman kepada nama Allah Ar-Rahman Rahim. Itu menunjukkan kepada sifatnya yang memiliki rahmat. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya, yang kemudian berkaitan dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Kata beliau fan ni'amu kulluha atharun min athari rahmatihi. Ya. Maka sesungguhnya segala nikmat yang Allah berikan ini merupakan athar, ya. Artinya pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Jadi semua nikmat yang kita rasakan ini merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begini, Allah itu memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ini diantara nama Allah. Kita tidak beriman hanya kepada nama, tapi kita beriman bahwa nama ini menunjukkan kepada sifatnya yang memiliki rahmat yang sangat luas dan menunjukkan kepada konsekuensi sifat itu bahwasanya Allah merahmati seluruh alam ini. Itu caranya kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini khatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha fi sa'ilil asma, dan ini berlaku kepada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena di sana ada pemahaman yang mereka hanya beriman kepada nama bahwa tidak menunjukkan kepada sifat. Ya. Padahal nama menunjukkan kepada sifat. Kesamaan nama ya Allah dengan atau sifat, kesamaan nama pada sifat tidak mengharuskan adanya kesamaan hukum dan kaifiat. Ya, manusia juga punya sifat kasih sayang, tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kasih sayang manusia. Demikianlah cara kita beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bukankah makhluk manusia dia mendengar juga melihat? Iya. Tetapi penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Ya. Taib. Kemudian yuqalu fil alim, ya. Seperti misalnya dikatakan dalam nama Al-Alim, Allah innallaha alimun hakim. Misalnya nama Allah Al-Alim, innahu alimun dzu ilmin, bahwasanya Allah benar-benar Maha mengetahui, artinya Allah memiliki ilmu, ya. Ya'lamu bihi kulla syai'in, yang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya ini mengetahui segala sesuatu. Seperti misalnya sifatil kamal, yaitu pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang maha sempurna. Wa bi af'alihi da'irati bainal fadli wal adli, dan pujian akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berputar di antara keutamaan dan keagungannya dan juga keadilannya. Ya, ini. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan di antaranya adalah secara umum pada dua hal ini.
Yang pertama karena keagungan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah sebutkan tadi di kaidah yang pertama. Nama Allah itu menunjukkan kepada sifatnya yang maha agung, yang maha sempurna, yang tidak dimasuki oleh kekurangan sedikit pun juga. Makanya kenapa dia menjadi Asmaul Husna, nama yang paling indah. Kenapa nama Allah menjadi nama yang paling indah? Karena namanya itu indah dalam sebutan, kemudian namanya menunjukkan kepada sifat yang maha sempurna. Kita semua punya nama manusia, tapi terkadang nama kita tidak menunjukkan kepada sifat kita. Ya. Bahkan mungkin terkadang bertolak belakang dengan nama kita. Tapi ala kulli hal orang tua kita memberi nama itu ada doa. Semoga kita tersifatkan dengan nama kita. Ya. Nah, jadi ini ikhwatul iman. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang pertama atas keagungan zat Allah Subhanahu wa taala, keagungan sifat Allah, keagungan nama Allah. Yang kedua adalah karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berputar di antara keutamaan, artinya segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu keutamaan, ya. Kemudian yang kedua karena keadilan, memberikan isyarat kepada kita bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu tidak terlepas dari dua hal ini. Apakah sebagai bentuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada makhluknya, atau keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Ini kaidah sangat penting untuk kita fahami, jamaah sekalian. Satu ayat ini sebenarnya kalau kita tadabburi itu menjawab permasalahan-permasalahan kita. Coba ketika kita mendapatkan musibah, mungkin kita mengatakan, kenapa saya terkena musibah ini? Ya. Setiap hari kita membaca ayat ini, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bukankah Rabb semesta alam itu Allah mentakdirkan baik ketika Allah memberikan nikmat, ketika Allah mencabut nikmat, itu juga bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah terpuji dalam perbuatannya ketika Allah memberikan nikmat dan ketika Allah mencabut nikmat. Maka tidak mungkin Allah itu maha adil. Maka kita akan mengawali dengan beristighfar kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha adil. Mungkin saat ini kita tidak menyadari ada kesalahan yang kita lakukan, tapi siapa tahu kesalahan di bertahun-tahun yang lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan iqabnya kepada kita. Ya, sehingga ya seseorang tidak boleh berprasangka buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, manusia itu umumnya dia memuji orang lain itu karena dua hal. Yang pertama karena sifat-sifat yang dia miliki. Ya, ada orang mungkin dia muji mungkin karena sifat fisiknya bagus, ya, dia suka, atau karena sifat-sifat yang lainnya. Sifat-sifat yang lainnya orang ini misalkan ramah, sopan, penyayang. Ini yang pertama, karena sifatnya. Yang kedua, boleh jadi orang memuji bukan karena sifatnya, tapi karena kebaikan yang dia dapatkan dari orang tersebut. Mungkin secara sifat orang dia tidak suka sama orang ini, tapi karena orang ini tiap hari baik sama dia, maka dia puji dia. Walillahil matsalul a'la. Allah sempurna dari dua hal ini. Terhadap nama-nama dan sifat Allah maha sempurna, tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Dan terhadap kebaikan terhadap kita, tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nikmatnya kepada kita. Maka tidak ada yang layak untuk kita puji melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak mungkin orang yang beriman dia lebih memuji dan lebih mencintai manusia ketimbang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sadar bahwa Allah itu maha agung nama-nama dan sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala itu nikmatnya sempurna bagi kita. Ya. Orang tua kita yang melahirkan diri kita, ya, berbuat baik, kita senantiasa memuji orang tua kita, menghormati mereka. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia yang memberi nikmat kepada orang tua kita dan kepada kita. Ya. Maka tidak mungkin meskipun dengan orang tua kita, tidak mungkin kita mengedepankan orang tua kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Ar-Rabb
huwal murabbi jami'al alamin. Ar-Rabb maksudnya adalah Allah yang murabbi. Murabbi itu adalah nasya'a syai' min halin ila halin tamam, yang mengembangkan sesuatu dari satu keadaan menjadi keadaan lain, menjadi keadaan yang sempurna. Itu secara asal makna. Artinya Allah Subhanahu wa taala murabbi, mengatur alam ini, mengembangkan, menjadikan, dia yang menjadikan manusia berkembang, dia yang menjadikan manusia kemudian hidup dan seterusnya, ya. Kemudian al-alam maksudnya adalah man siwallah, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam, ya. Yakhluqu lahum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi mereka, yakhluquhu lahum, ya, wa i'daduhu lahum al-alat, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka perangkat-perangkat yang dengannya mereka hidup. Wa in'amuhu alaihim bin ni'amil azimati, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada makhluk dengan nikmat yang luar biasa. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa'u fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Artinya kalau tidak ada nikmat itu tidak mungkin manusia ini akan berkembang dan hidup di muka bumi ini. Maka apa saja nikmat yang kita rasakan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan wa tarbiyatu ta'ala, ya, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqi naw'an. Tarbiyah atau pengaturan Allah kepada alam ini ada dua bentuk, kata beliau. Ammatun wa khassatun. Yang pertama bersifat umum, yang kedua bersifat khusus. Ya. Fal amatu, kata beliau, hiya, ya, khalquhu lil makhluqin, ya, wa razaqahum, ya, wa hidayatuhum lima fihi masalihihim allati fiha baqa'uhum fid dunya. Yaitu Allah menciptakan mereka, menciptakan makhluk, kemudian memberikan rezeki kepada mereka, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka untuk kemaslahatan mereka, yang dengannya mereka kemudian tumbuh dan berkembang dan hidup di muka bumi ini. Ini tarbiyah yang bersifat umum. Artinya Allah menciptakan, kemudian memberikan rezeki, kemudian memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud ialah hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan kemudian menyempurnakan ciptaannya. Allah menciptakan kita dan menyempurnakan penciptaan kita. Walladzi qaddara fahada, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, Allah mentakdirkan kehidupan kita, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita semua makhluknya. Ini hidayatul ammah. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau bersama dengan Nabi Harun mendakwai Fir'aun bertanya, "Faman rabbukum ya Musa?" Siapa kalau begitu Tuhan kalian berdua, wahai Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah tsumma hada." Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan bentuk-bentuk penciptaan segala sesuatu, sifatul khuluqiyah, ya, atau sifatul khalqiyah, bentuk tubuh tinggi pendek, ya, semua organ-organ tubuh. Tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk kepadanya. Ini petunjuk yang bersifat umum. Artinya petunjuk untuk kemaslahatan. Kalau istilah kita ya boleh dikatakan naluri lah. Artinya semua makhluk diberikan ini, binatang, manusia, dan ini semua untuk kemaslahatan. Kita bisa merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hidayah yang bersifat umum ini kepada makhluk. Ya, antum bisa bayangkan, ya, antum bisa bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan singa, ya, singa. Dia makan daging. Petunjuknya kan Allah berikan petunjuk dia makan daging, bukan makan tumbuhan singa itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan petunjuk, mereka hidup memang di tempat makanan mereka, yaitu di hutan. Ini semua atas petunjuk dari Allah. Demikian pula dengan ular. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuknya seperti itu, kemudian memberikan petunjuk kepadanya di mana mesti dia mencari makanan. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan petunjuk seperti itu.
Pokoknya yang penting makan daging. Di mana saja. Kira-kira apa tidak banyak singa nanti muncul di rumah kita? Ya. Ular. Dia bentuknya ular, tapi tabiatnya misalnya seperti kucing. Suka di rumah. Ya. Antum tiba-tiba buka lemari, ada ular kobra. Ya, lagi cari ikan. Gimana perasaan itu? Tapi Allah tidak tempatkan seperti itu. Allah Maha tahu kemaslahatan bagi hambanya. Antum kira ini secara kebetulan? Bukan secara kebetulan itu. Allah tidak menempatkan ini secara kebetulan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itulah tarbiyah yang bersifat umum. Nah, di sini ada tarbiyah yang bersifat khusus kata para ulama. Ya. Tarbiyah yang bersifat khusus yaitu tarbiyatu li auliyaihi. Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Fayurabbihim bil iman, maka Allah kemudian mentarbiyah mereka dengan keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah memberikan taufik kepada mereka. Ya. Wa yukmiluhu lahum wa yadfa'u anhumus sawarif. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala mencegah dari mereka penyimpangan-penyimpangan yang menghalangi antara diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat tarbiyah ini kata beliau adalah tarbiyatut taufiq likulli khairin. Tarbiyah taufik yaitu hidayah taufik kepada setiap kebaikan. Ya. Wal ismatu an kulli syarrin, dan penjagaan dari setiap keburukan. Ya. Dan penjagaan dari setiap keburukan. Ini tarbiyah yang bersifat khusus. Hidayah yang khusus. Ya. Kalau kita sebutkan tadi hidayah yang bersifat umum kan semua makhluk dapat. Tapi kalau hidayah ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah cintai. Para ulama menyebutkan hidayah minimal 3. Ada hidayatul amah, hidayah yang bersifat umum. Ini seluruh makhluk. Ada hidayatul irsyad wad dalalah. Hidayah bimbingan dan pengajaran. Ini hanya manusia yang dapatkan. Karena yang bisa mendapatkan pelajaran, pengajaran itu hanya manusia. Oleh karena itu yang ada sekolahnya hanya manusia. Ya, ada sekolah pendidikan SD, SMP, S1, S2. Ini hidayah itu irsyad wa dalalah. Ya, termasuk adalah risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tapi apakah seseorang ketika dia mendapatkan hidayah ini bisa langsung beramal? Tidak bisa. Harus ada hidayah itu taufik. Semua orang misalnya belajar agama, tapi tidak semua orang bisa beramal. Ada orang yang belajar agama, tapi karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, justru perbuatannya menyimpang. Ya. Maka yang dimaksud dengan tarbiyah khusus adalah hidayah yang Allah berikan berupa pengajaran dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya, huwa sirru fi kauni aktsari adiyatil anbiya'i bilafzi rabbi fa inna ya matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyatihi al-khassah. Inilah rahasia kata beliau, mengapa doa-doa para nabi itu diawali dengan kata-kata Rabb. Ya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selalu dengan kata-kata Rabb. Kenapa? Karena yang mereka inginkan adalah Rabb dengan tarbiyah yang bersifat khusus. Tarbiyah keimanan. Maka mengapa para nabi itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabb itu kan secara umum segala sesuatu yang berkenaan dengan perbuatan Allah. Tapi kenapa mereka meminta dengan kata-kata Rabb? Kata beliau rahasianya, karena yang mereka inginkan adalah pengaturan Allah yang bersifat khusus. Ya. Jadi kita katakan alhamdulillah rabbil alamin, ya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum dan pengaturan Allah yang bersifat khusus. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ketika kita mendapatkan nikmat, mungkin mudah bagi kita untuk mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi susah kadang kalau ketika kita mendapatkan musibah. Padahal kalau kita tahu alhamdulillahirabbil alamin
itu konsekuensinya adalah Allah terpuji dalam segala takdirnya, baik ketika Allah memberikan nikmat kepada kita atau ketika Allah mencabut dari nikmat dari kita. Oleh karena itu Nabi SAW senantiasa memuji Allah. Kalau beliau mendapatkan kebaikan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beliau diuji oleh Allah, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena yang pertama minimal kita yakin Allah itu Maha Adil. Itu minimal. Allah Maha Adil. Oleh karena itu para ulama dahulu, mereka apabila mendapatkan sesuatu yang terjadi pada diri mereka, itu selalu langsung mereka beristighfar dan introspeksi dengan diri mereka, karena mereka tahu Allah Maha Adil. Ya. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama salaf, beliau pernah dipenjara karena beliau ini melakukan sebuah usaha dagang dengan sistem pinjam modal ya, modal dipinjam. Tapi beliau bangkrut, tidak mampu mengembalikan. Kenapa beliau bangkrut? Itu beliau menjual minyak samin. Ternyata di dalam tempat minyaknya yang besar itu ada satu bangkai. Akhirnya beliau buang semuanya. Beliau bangkrut, tidak bisa membayar utang, akhirnya beliau dipenjara. Antum tahu Ibnu Sirin ulama terkenal, ulama tabi'in yang terkenal. Ya. Nah, setelah dipenjara, setelah dikunjungi, beliau kemudian mengatakan, aku tahu sebab apa musibah ini datang. Ya. Karena sebab ya, dahulu pernah dia mengatakan kepada seseorang, wahai bangkrut. Dia mungkin main-main atau gimana ya, mengatakan kepada seseorang yang bangkrut, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya. Nah, ketika pesan ini disampaikan oleh salah seorang ulama yang merupakan sahabat dari Ibnu Sirin, kalau saya tidak salah Imam Ad-Darimi, beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, sedikitnya dosanya, dia tahu dari mana musibah itu datang. Sedangkan kita ini sudah banyak dosa, kita tidak tahu lagi musibah ini dari dosa apa yang datang. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, jangan terburu-buru. Harus duduk tenang, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi dengan diri kita. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan sesuatu. Ya. Musibah dan nikmat itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan keadaan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah Allah ingin mentarbiah kita dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita terbiasa dengan tarbiyah materi. Ya. Allah ingin mentarbiah kita dengan keimanan agar hati kita tergantung dengan keimanan. Sehingga ketika dia datang dan pergi, ketika materi itu datang dan pergi, maka kita sesungguhnya mencintai kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya dan ini tidak didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah dan maka dia bersabar, maka kesabaran itu baik baginya. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sudah sebutkan tadi di awal. Tetapi memang sebagian ulama mereka membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu tadi rahmat yang bersifat umum. Artinya dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim artinya ya al-musilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala sambungkan rahmatnya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hambanya. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya rahmat yang bersambung di dunia dan di akhirat. Ya. Oleh karena itu kita sebutkan orang beriman tadi
dia mendapatkan rahmat yang mutlak, yang umum dan yang khusus. Adapun orang yang tidak beriman, maka mereka hanya mendapatkan rahmat di dunia ini saja. Ya, rahmat yang sifatnya materi, yang bersifat umum, yang diberikan oleh Allah kepada semua orang. Ya, adapun di akhirat mereka tidak akan lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falan nazidakum illa adzaba. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Masuk ke dalam neraka kalian. Kalian bersabar atau tidak bersabar sama saja bagi kalian. Di dunia ini kalau kita bersabar, musibah dapat pahala. Kalau di neraka, mau sabar mau tidak sabar sama saja. Tidak akan ditambah kecuali adab. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam adab. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara 3 ayat yang kemudian kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Yang intinya adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Artinya apa? Ini yang dinamakan dengan tawassul. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya banyak di antara doa para nabi kita sebutkan, mereka menyebutkan Rabbana. Rabb itu kan salah satu di antara nama Allah. Ya. Innaka anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu ya Qayyum itu adalah 2 nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatmu aku memohon kepadamu, ya, untuk menyelamatkan aku dan berbagai macam lainnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin itu hendaknya menghadirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apabila ternyata kita belum begitu muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecintaan ditandai dengan keinginan untuk selalu bersama dengan Allah. Kita kalau ada orang yang kita cintai pasti kan ada keinginan untuk selalu bersama dengannya. Nah, kita mungkin tidak mungkin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan kita tidak bisa melihat Allah di akhirat. Ya. Karena Allah Maha Suci. Tapi kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita mencintai Allah, kita ingin bersama dengan Allah, maka jadilah orang-orang yang sabar. Ya. Innallaha ma'alladzina amanu walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beriman, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Atau kebersamaan dengan doa-doa kita, karena doa-doa itu merupakan keadaan yang dekat antara seorang hamba dengan Allah. Ketika kita sholat, ya, ini namanya kebersamaan. Sehingga kecintaan itu akan memotivasi kita untuk beramal, ya, memotivasi kita untuk beramal. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim itu seharusnya membangkitkan harapan kita kepada Allah, dan kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Hanya saja kita dengan kepicikan atau kekurang pengetahuan kita menganggap bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hanya terbatas pada skop tertentu. Sehingga kalau kita kehilangannya, kita merasa kita kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebegitu banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Ya. Banyak sekali rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sehingga memang jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya perlu membuka mata kita. Ya. Kita hanya perlu untuk melihat lebih luas lagi. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada siapa yang berada di bawah kalian, dan jangan selalu melihat kepada orang yang berada di atas kalian dalam hal materi, karena itu boleh jadi akan menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kalian. Ya.
Kalau kita misalkan diuji oleh Allah dengan sakit, masih banyak orang yang lebih sakit dari kita. Ya, sehingga dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji dengan musibah, masih banyak orang yang lebih berat dari kita, sehingga kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya ini dengan sebab-sebab, ya. Entah itu dengan sebab secara langsung atau dengan sebab-sebab manusia. Oleh karena itu berbuat baik kepada orang itu merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah, dan seyogyanya seorang manusia senantiasa dia mendoakan satu sama lain atau membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada dirinya minimal dengan doa-doa yang mereka panjatkan. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini, bahwa kata beliau di sini, fadalla qawli rabbul alamin ala infiradihi bil khalqi wa tadbiri wan ni'ami wa kamali ghinahu wa tamami faqril alamina ilaihi bikulli wajhin wa i'tibarin. Kata-kata Rabbil alamin itu menunjukkan akan keesaan Allah dalam mencipta, kemudian mengatur alam ini, dan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kebutuhan kita kepada Allah. Jadi Allah Maha Kaya dan kita Maha butuh. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra." Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin, yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, semuanya berkumpul di satu tempat, dan masing-masing mereka meminta kepadaku, dan aku penuhi permintaan mereka masing-masing secara sekaligus, kata Allah, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada padaku, melainkan seperti berkurangnya air laut yang sangat luas apabila jarum dimasukkan di dalam, kemudian jarum itu diangkat. Jarum kapan kita masukkan ke dalam air laut yang luas, kita angkat, tidak ada yang berkurang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, maka tidak sepantasnya kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mudah urusannya. Maka ikhwatul iman, sesungguhnya Allah tidak menguji kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita, karena Allah Maha Adil. Tapi terkadang yang menjadikan kita berat memang karena jauhnya kita dari jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita dekat dengan jalan ketakwaan, maka semua itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini datang bukan untuk menjadikan kita agar tidak mendapatkan masalah, tapi Islam ini datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi ketika masalah itu datang kepada kita. Islam ini datang bukan agar kita terhindar dari musibah dan ujian, bukan. Tapi Islam ini datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap ketika musibah dan ujian itu datang kepada kita. Inilah Al-Quran menjelaskan kepada kita kepada jalan yang paling lurus. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.